Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bahagia sekali pada pagi hari ini. Di sela-sela kesibukan kita sepanjang minggu yang lalu, pergumulan kita seminggu yang lalu, kembali kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa teduh sejenak. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Kita mau bangkit bagi Yesus, kita mau kibarkan panji raja. Kita naikkan pujian, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menang, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Bagi Yesus, ikutlah perintahnya, nafirikan berbunyi, maju tak mundur, meski banyak musuh, tak perlu kau takut, meski ada Silakan duduk saudara. Kita bersama akan masuk dalam doa.
Kami ucap syukur dan terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang senantiasa tiada berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di balik segala tantangan pergumulan yang kami hadapi, Kau senantiasa menyertai kami, menolong setiap kami Bapa. Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami Bapa, Kau suci, Kau kuduskan kami Bapa, biar pada pagi hari ini kami boleh layak datang padamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami awal pertengahan sampai selesai dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mau menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus ketika kita menanggung berat, karena nama Yesus yang memberi kekuatan bagi kita semua. Ingat akan nama Yesus.
Kita akan bersama menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita naikkan satu pujian. Jadikan aku pelangi. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi. Bila ku rindu datang padamu, sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar Ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kita naikkan pujian sekali lagi. Berliku-liku kehidupannya. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang ke awan-awan. Sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, jangan mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari-hari ini kami boleh lewati bersama. Tapi kami tahu bahwa ada banyak tantangan kesulitan yang telah kami lewati. Semua kemenangan yang kami dapatkan bukan berasal dari diri kami, tetapi berasal dari Allah sendiri. Tuhanlah yang memegang tangan kami, membawa kami mendaki bukit yang terjal. Namun semua itu boleh kami lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dari tempat yang terpuruk sekalipun, Tuhan mampu mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena hari-hari ini kami butuh firman-Mu untuk iman yang bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita baca 4 teks Alkitab, 4 ayat Alkitab, kira-kira begitu, 4 bagian yang akan membawa kita untuk merenungkan tentang iman yang bertumbuh, seri yang keempat. Pertama, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini perkataan Paulus. Yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu Ibrani 12:10 sampai ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 10 sampai yang ke-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan bagian yang keempat, yang terakhir, Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat 3 seri dari iman yang bertumbuh sebelumnya, ya. Yang pertama, kita sudah melihat iman yang bertumbuh itu apa, gitu ya. Ini tentang pengertiannya. Minggu kedua kita sudah lihat iman yang bertumbuh itu adalah iman yang bertanggung jawab. Dan minggu ketiga kita sudah melihat iman yang bertumbuh itu adalah iman yang berproses, ya. Dan hari ini kita akan melihat iman yang bertumbuh itu adalah iman yang diuji oleh tantangan, kesulitan, pencobaan. Saudara-saudara. Nah, saudara, biasanya ya segala sesuatu yang diciptakan ya oleh manusia itu biasanya diuji dulu. Ya, misalnya waktu buat satu sejenis atau semacam teknologi, maka teknologi yang diciptakan itu biasanya selalu diuji dulu. Misalnya mobil, ya. Orang yang menciptakan mobil atau membuat mobil, pasti mobil itu diuji dulu, ya. Kalau hasil ujiannya bagus, maka boleh dipasarkan. Tapi kalau ternyata nggak lulus dan hasil ujiannya jelek, nggak akan dipakai. Kan mungkin bisa ditarik kalau sudah telanjur dipasarkan. Begitu juga dengan pesawat misalnya. Setiap item daripada pesawat itu diuji, ya, diuji kualitasnya. Ya, misalnya kayak sayap pesawat itu ya, itu sengaja diuji dengan pemberat yang luar biasa sampai puluhan ton, sehingga orang bisa membayangkan sayap yang kelihatannya tipis itu bisa mengangkat begitu berat badan pesawat dengan penumpangnya. Nah, semua itu lewat ujian. Kalau nggak diuji, maka diragukan kekuatannya, saudara-saudara. Nah, tidak ada satupun yang teknologi yang diciptakan yang tidak diuji, ya. Teknologi yang baik atau barang yang baik itu barang yang teruji kuat, ya. Dan kalau tidak teruji atau tidak diuji, maka kita meragukan ya teknologi itu. Nah, saudara, begitu pun dengan iman, saudara, ya. Iman yang bagus, iman yang baik adalah iman yang teruji.
Iman yang sejati, iman yang kuat, itu adalah iman yang diuji. Iman yang sudah diuji atau teruji. Ini menarik saudara. Tuhan memang merancangkan iman kita supaya iman kita terus diuji oleh berbagai ujian, pencobaan, tantangan, kesulitan dan sebagainya. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, ya, iman yang sejati itu baru bisa disebut sejati, baru bisa disebut kuat, baru bisa disebut tangguh kalau sudah diuji dengan bermacam-macam pencobaan, ujian, tantangan dan kesulitan. Nah, iman yang diuji ini adalah salah satu ciri iman yang bertumbuh, saudara ya. Nah, banyak orang Kristen salah soal ujian terhadap iman ya. Banyak orang Kristen keliru memandang ujian terhadap iman ya. Mereka berpikir begini, iman yang baik itu adalah iman yang bertumbuh di dalam kelancaran, iman yang bertumbuh di dalam kemudahan, iman yang bertumbuh di dalam kesuksesan, iman yang bertumbuh di dalam keberhasilan. Itu iman yang baik. Benarkah? Apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Banyak orang Kristen di zaman modern ini berpikir seperti itu, saudara. Mereka berpikir iman yang baik itu adalah iman yang tumbuh dalam kelancaran, dalam kemudahan, iman yang tumbuh dalam kesuksesan, iman yang tumbuh di dalam keberhasilan. Wow. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Dan orang Kristen yang salah kaprah tadi, mereka akhirnya suka mengelompokkan orang-orang yang lain gitu, orang Kristen yang lain. Kalau mereka melihat ada orang Kristen yang hidupnya lancar, sukses, berhasil gitu ya, serba mudah gitu ya, maka mereka bilang, ini orang yang beriman kuat ini. Ini imannya luar biasa. Tapi kalau ada orang yang hidupnya seret gitu ya, miskin gitu ya, susah gitu ya, kemudian macet gitu, segala sesuatu yang dia kerjakan bermasalah gitu ya, banyak cobaan, mereka berkesimpulan ini orang Kristen tidak beriman atau imannya jelek, imannya lemah. Saudara, ini salah besar, salah besar. Yang diajarkan oleh Alkitab bukan demikian. Alkitab tidak pernah mengkaitkan kesuksesan, kelancaran, kemudahan dan keberhasilan ada kaitan dengan iman. Enggak ada. Iman sesuatu yang berbeda. Dan keadaan hidup seseorang itu tidak ada kaitannya dengan iman. Kenapa, saudara? Karena akhirnya kita bisa melihat, ya, justru iman yang sejati itu, iman yang kuat itu, lahirnya dari pencobaan, lahirnya dari sebuah ujian, terbentuknya melalui tantangan dan kesulitan. Lalu kalau kita identikan, ini orang yang lemah iman, itu salah. Karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Yang Alkitab ajarkan, waktu Tuhan mengaruniakan iman itu kepada kita, maka Tuhan akan izinkan segala ujian, cobaan, tantangan dan kesulitan untuk menempa iman kita, agar iman kita menjadi menjadi iman yang luar biasa. Banyak contoh dalam Alkitab kok. Ya, para nabi, para rasul, tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman luar biasa kayak Abraham gitu ya. Coba kita lihat mereka. Kurang iman apa mereka? Tapi cobaannya luar biasa. Tantangan kesulitannya luar biasa. Bahkan mereka pernah jatuh di dalam dosa karena tantangan kesulitan itu. Lalu kita bilang, mereka gak beriman. Kita belum ada apa-apanya dengan mereka. Jadi orang yang beriman bukan berarti gak bisa dicobai. Tidak. Orang yang beriman bukan berarti tidak bisa diuji. Tidak. Justru iman harus diuji. Tuhan Yesus saja diuji gitu ya, dicobai oleh iblis gitu ya. Nah, jadi iman tidak ada kaitannya dengan kesuksesan, kelancaran, kemudahan seseorang gitu ya.
Mari kita meneladani apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa iman kita harusnya tetap kuat, tetap tangguh dalam segala situasi. Pada waktu hidupmu lancar, pada waktu hidupmu mudah, serba dalam kemudahan, kesuksesan dan berhasil, iman mesti tetap kuat, tetap setia sama Tuhan. Lalu kalau Tuhan izinkan engkau hidup susah, menderita, banyak persoalan, tantangan dan pencobaan, iman juga harus tetap tangguh di situ. Jadi ini menarik. Inilah yang diinginkan Tuhan, agar iman kita mengalami namanya ujian, pencobaan, tantangan dan kesulitan. Sebab dari lewat itulah iman kita bisa bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya tidak mau pencobaan, saya nggak mau ujian, saya nggak mau tantangan, kesulitan, sama saja ibu-ibu menolak atau bapak-bapak menolak. Saya nggak mau iman saya dibentuk, saya nggak mau iman saya dilatih gitu ya, nggak mau. Nanti kita akan lihat ya. Karena itu pertanyaannya begini, ya, mengapa sih iman mesti harus diuji ya oleh ujian, tantangan, kesulitan dan pencobaan? Kenapa? Ya, mengapa iman harus ya diuji oleh pencobaan, tantangan, kesulitan? Kenapa? Saudara, saya ada dua alasan yang menarik. Ada dua alasan mengapa iman ya harus diuji ya melalui yang namanya ujian, tantangan, pencobaan dan kesulitan. Kita tahu, tadi saya sudah sampaikan, ketika iman kita diuji, dicobai oleh tantangan, kesulitan, maka iman kita menjadi tangguh, iman kita menjadi kuat. Karena itu ada dua alasan mengapa iman harus diuji dan bisa menjadi kuat melalui yang namanya pencobaan, ujian, tantangan dan kesulitan. Ada dua alasan. Yang pertama, ya, ini sedikit saya menggunakan outline yang sedikit menarik ya. Alasan pertama, mengapa iman bisa menjadi kuat melalui ujian, pencobaan, tantangan dan kesulitan. Yang pertama, karena iman itu seperti otot. Oke? Karena iman itu seperti otot. Wow, ini sesuatu yang menarik ya. Ya. Saya mau kasih tahu begini, untuk memperoleh otot yang kuat, maka otot harus dilatih. Setuju? Setuju ya? Tidak ada otot yang kuat tanpa latihan, betul tidak? Iya kan? Kalau kita cuma makan tidur saja, baring-baring saja gitu ya, kita nggak pernah melatih otot kita, kira-kira otot kita kuat nggak? Nggak. Kalau kita tidak pernah melatih otot kita, kira-kira otot kita bisa jadi besar nggak? Nggak. Orang binaragawan ya, kalau Bapak Ibu melihat ya, orang yang binaraga gitu ya, bukan binarangka ya, tapi ini binaraga ya. Ototnya gede, mulai dari otot dadanya, otot lengannya, sampai ke otot kaki, otot perutnya, wah terbentuk luar biasa. Saya mau tanya, apakah ada cara lain otot itu bisa jadi besar dan jadi kuat tanpa melalui latihan? Nggak ada. Betul, dia mau bisa makan memiliki nutrisi yang cukup. Tapi kalau dia nggak latihan gitu ya, kalau dia nggak latihan begitu, nggak bakal terbentuk ototnya. Ototnya bisa menjadi kuat, ototnya bisa menjadi besar. Kenapa? Karena dia rajin latihan, terus latihan gitu ya, sehingga ototnya menjadi kuat. Nah, saudara-saudara, ya. Mereka pergi ke gym gitu ya, pergi senam gitu ya, angkat besi gitu ya. Semua itu latihan-latihan yang berat ya. Walaupun latihan-latihan itu sebenarnya nggak enak gitu ya. Kalau kita latihan yang keras dan berat, itu otot kita terasa sakit semua gitu ya. Tetapi justru yang rasa sakit itu nanti akan menghasilkan otot yang kuat, otot yang besar gitu ya. Nah, begitupun dengan iman. Tadi saya katakan iman itu seperti otot. Iman harus diuji dengan berbagai ujian, pencobaan, tantangan dan kesulitan, supaya otot-otot iman kita menjadi kuat, supaya otot-otot iman kita terbentuk.
Semua iman yang tidak melalui ujian, pencobaan, tantangan, kesulitan, imannya itu tidak akan kuat, yakinlah. Tidak akan terbentuk otot-otot iman orang itu. Ya. Kita membutuhkan bermacam ujian, bermacam pencobaan, tantangan, kesulitan untuk membentuk otot-otot daripada iman kita. Kalau kita menolak ujian, tantangan, pencobaan, kesulitan, itu artinya aku nggak mau melatih otot imanku. Menarik bukan? Jadi jangan heran saudara ya. Kita harus mengubah paradigma kita sekarang ya. Banyak orang Kristen mau enaknya saja. Ya, mau beriman, mau, tapi mau diuji nggak imannya, nggak mau gitu ya. Itu bertolak belakang dengan rancangan Tuhan. Tuhan mengaruniakan iman, dia juga mengizinkan iman itu dilatih oleh ujian, pencobaan, tantangan, kesulitan. Kalau kita cuma mau punya imannya doang, tapi kita nggak mau dilatih iman kita, ini melawan Tuhan justru, melawan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan ingin iman kita itu kuat, iman kita itu tangguh, iman kita itu besar, iman kita itu terlatih otot-ototnya. Melalui apa? Melalui pencobaan, ujian, tantangan, dan kesulitan tadi, saudara. Nggak ada iman yang langsung kuat, langsung tangguh, kalau tidak pernah melewati ujian, tantangan, kesulitan, dan pencobaan. Jadi, makanya Paulus berkata di dalam Roma ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kerencana Allah. Makanya kalau Tuhan izinkan pencobaan datang, ujian datang, tantangan, kesulitan datang, masalah datang, trouble datang, problem datang, saudara jangan cepat-cepat marah dulu sama Tuhan. Jangan cepat-cepat kecewa dulu sama Tuhan. Di balik tantangan, kesulitan, pencobaan, dan ujian itu, Tuhan sedang merancangkan, mau mendatangkan kebaikan bagi imanmu. Dia ingin membentuk otot-otot iman kita. Dan lewat itu nanti iman kita menjadi tangguh, menjadi kuat. Jadi jangan menolak latihan untuk iman kita, saudara-saudara. Memang yang namanya latihan itu memang gak enak. Karena latihan yang berat dan keras seperti yang saya katakan tadi bisa mendatangkan rasa sakit pada tubuh kita. Begitu juga dengan iman. Ya, latihan iman itu memang gak mudah. Dan itu bisa mendatangkan rasa sakit ketika pencobaan, tantangan, ujian, dan kesulitan itu datang. Itu gak enak. Gitu ya. Tetapi walaupun gak enak, jangan kita menolaknya dulu. Karena di balik yang gak enak itu ada kebaikan. Karena akan membentuk otot-otot iman kita. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, dari ayat ini kita melihat Tuhan pun mendidik kita, menghajar kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, awalnya ketika Tuhan mendidik kita, menghajar kita, saudara-saudara, awalnya memang yang terasa adalah duka cita. Tapi jangan kecewa dulu, sebab setelah duka cita itu lewat, yang datang adalah kebenaran yang membawa damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan izinkan pencobaan, ujian, tantangan, dan kesulitan dalam hidupmu, memang terasa duka cita dulu. Kita mungkin bisa menangis, meneteskan air mata di dalam pergumulan yang berat itu. Tapi setelah semua itu lewat, Tuhan akan membuat imanmu menjadi tangguh, menjadi kuat, membuat engkau menjadi lebih baik, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Wow, ini suatu cara Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu seperti apa sikapmu, responmu terhadap tantangan, kesulitan, pencobaan, dan kesulitan selama ini. Saya nggak tahu. Apakah pandanganmu positif atau negatif, saya nggak tahu.
Kalau positif puji Tuhan. Tapi kalau masih negatif, ayo kita ubah paradigma kita. Jangan negatif lagi. Kita positif aja deh. Mau Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan ujian, mau izinkan masalah, problem, ya, mau izinkan yang namanya tantangan dan kesulitan. Yes, aku siap hadapi. Di balik ini semua, imanku akan menjadi kuat. Harusnya itu sikap kita. Sekarang kita lihat alasan yang kedua. Mengapa sih iman itu harus diuji dan bisa menjadi kuat melalui pencobaan, ujian, tantangan, dan kesulitan? Mengapa bisa begitu? Yang kedua adalah karena iman itu seperti vaksin. Saya sengaja ambil dua istilah yang sangat familiar ya. Yang pertama tadi karena iman seperti otot ya. Yang sekarang karena iman itu seperti vaksin. Nah, saya rasa kita semua familiar dengan istilah vaksin ya. Kita tahu fungsi vaksin itu apa? Ya, fungsinya juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit walaupun itu bukan obat ya. Vaksin itu bisa membentuk sistem imun tubuh kita sehingga tubuh kita punya daya tahan untuk menghadapi bermacam-macam virus dari luar yang mencoba untuk menyakiti tubuh kita. Dan yang ketiga, vaksin itu bisa membentuk kekebalan di dalam tubuh kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita belajar tentang iman, maka iman pun mirip seperti vaksin, walaupun tidak sama ya. Itu mirip seperti vaksin gitu ya. Iman kepada Tuhan itu berfungsi menjaga kita ya, menjaga kita dari kuasa-kuasa iblis gitu ya, melindungi kita dari anasir-anasir jahat. Ya, iman itu bisa memberi kita kekuatan, kekebalan terhadap dosa. Ya, iman itu bisa membentuk sistem imun atau sistem kerohanian kita untuk melawan dunia yang jahat ini. Iman juga bisa menghadirkan kuasa Allah untuk melawan kuasa setan, untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Luar biasa bukan? Bahkan ada ungkapan-ungkapan kayak begini dalam Alkitab. Dengan iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung ini, pergi, maka gunung itu akan pergi. Kau berkata kepada pohon ini, beranjak ke laut, maka dia akan beranjak ke laut. Kau berkata kepada orang yang sakit, sembuh, dia pasti sembuh. Kau berkata kepada orang yang buta, celikkan mata, maka matanya celik. Kau berkata kepada orang yang lumpuh, berjalanlah, maka dia berjalan. Semua itu dikaitkan dengan istilah iman. Walaupun ini semua masih butuh penafsiran yang alkitabiah. Tapi istilah iman di situ sudah seperti vaksin dalam hidup kita. Ya, karena itu iman yang seperti vaksin ini perlu melewati suatu ujian, perlu melewati suatu tantangan, kesulitan, persoalan dan pergumulan, supaya iman yang kita punya adalah iman yang murni, vaksin yang murni, vaksin yang cocok, yang sudah teruji, dan itu menjadi suatu pembentuk kekuatan imun ya secara rohani dalam hidup kita, sehingga kita nggak mudah dikalahkan oleh kuasa iblis dan setan, juga nggak mudah dikalahkan oleh dunia ini. Ya, tidak mudah dikalahkan oleh bermacam-macam tantangan, pencobaan, dan ujian dalam hidup kita, saudara. Dan tidak hanya itu, yang menarik dari iman adalah iman pun menyelamatkan kita. Luar biasa bukan? Nah saudara, ada orang ketika mengalami pencobaan, ujian, tantangan, kesulitan, mereka langsung kecewa sama Tuhan dan marah-marah sama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka pikir Tuhan itu jahat. Mereka pikir Tuhan tidak mengasihi mereka lagi, saudara ya. Jangan sampai seperti itu ya. Belum tentu, saudara ya. Sebab jangan-jangan di balik pencobaan, ujian, tantangan, kesulitan itu, Tuhan mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Saudara, seorang yang bernama Ayub di dalam perjanjian lama, dia pernah menyesal, dia pernah mencabut kata-katanya terhadap Tuhan ketika dia dicobai oleh iblis. Ya, waktu dia dicobai oleh iblis, dan Ayub mengalami pencobaan yang bertubi-tubi yang tidak pernah berakhir, ya, sampai dia kecewa sama Tuhan. Dia sempat menyalahkan Tuhan, ya kan? Dia sempat berperkara sama Tuhan, gitu ya. Setelah Ayub tahu bahwa di balik pencobaan iblis itu ada kemuliaan yang Tuhan siapkan, ada kebaikan yang Tuhan datangkan. Ya, Ayub baru menyesal. Sampai dia berkata untuk cabut kata-katanya kepada Tuhan. Coba saya mau baca untuk kita. Ayub 42
ayat 5 dan 6 berkata demikian. Ini kata-kata Ayub langsung, dia menyesal ya. Dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam abu dan debu. Saudara, Ayub sempat loh menyalahkan Tuhan. Ya, walaupun dia yang paling sabar dan paling tabah menghadapi pencobaan, tantangan dan kesulitan. Dia selalu menjadi contoh bagi kita. Tapi bagaimanapun juga dia manusia biasa. Dia sempat merasa kecewa sama Tuhan. Dia ingin berperkara dengan Tuhan. Tapi setelah dia tahu di balik pencobaan, ujian, tantangan, kesulitan yang dihadapi, ada kebaikan yang Tuhan datangkan buat dia. Dan akhirnya dia menyesal. Dia bilang, aku mencabut perkataanku. Luar biasa. Saya berharap kita semua ketika mengalami ujian, pencobaan, tantangan dan kesulitan, kita gak buru-buru marah dulu sama Tuhan. Kita gak buru-buru kecewa dulu sama Tuhan. Ayo kita lihat ada apa di balik itu. Pasti Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita untuk melatih otot-otot iman kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas firman dan kebenaran ini. Kami boleh belajar lebih jauh lagi tentang iman yang bertumbuh. Bahwa salah satu ciri iman yang bertumbuh adalah iman yang diuji lewat pencobaan, tantangan dan kesulitan. Iman itu seperti otot yang terus dilatih untuk menjadi kuat. Iman itu seperti vaksin yang terus juga diuji kemurniannya sampai menjadi sesuatu yang membuat kami bisa kebal terhadap segala hal. Tuhan berkatilah supaya kami memiliki iman yang seperti ini. Iman yang rela diuji supaya semakin baik dan semakin kuat. Berkati jemaat-Mu yang mungkin sedang lemah iman, agar mereka dikuatkan. Tuhan, terima kasih. Berkati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pergumulan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai dalam hidup kita datang silih berganti, kita mau tetap beriman pada Tuhan. Kita mau tetap cinta padanya selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa,
sekali lagi dalam bahasa Mandarin. Wo yao yung yung yang. Wo yao yung yung yang yang. Ai ce Yesu. Wo yao yung yung yang yang. Ai ce Yesu. 虽然生命中狂风和暴烈决然不断啊，我让永永远远爱着耶稣。哦天父，天父，天父，舍我要你儿女，舍我一生都配得你恩典。天父，天父，哦天父，天父，舍我要你儿女，舍我一生都配得你的天。哦天父，天父，舍我要你儿女，舍用我父和天父。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. 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 Ku tetap cinta Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita naikkan pujian doksologi.
Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang memiliki iman yang bertumbuh melalui ujian, pencobaan, tantangan dan kesulitan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita akan menerima warta. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat bertemu kembali. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari tempat ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik dan sehat semua. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Hari Kamis depan ini adalah ibadah doa seperti biasanya, tapi setiap Kamis keempat itu bukan ibadah doa tetapi persekutuan faith. Itu akan diadakan melalui aplikasi Zoom pukul 19.00. Ayo kita siapkan waktu kita bersama keluarga untuk bersekutu dengan sesama jemaat dan juga bersekutu bersama Tuhan. Ya. Kemudian hari Sabtu pukul 1 siang itu ada kelas katekisasi untuk anak remaja kita. Kemudian 17.30 ada persekutuan dan Bible study untuk remaja. Dan pukul 19.00 itu persekutuan pemuda. Kita dukung anak-anak muda kita, khususnya mereka yang katekisasi, agar mereka bisa mengikuti dengan baik. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi itu ada kelas-kelas sekolah minggu. Kita dorong anak cucu kita untuk bersekolah minggu. Dan juga pukul 10.30 ada link ibadah umum kita di sana. Dan kita beribadah bersama-sama dengan setia kepada Tuhan. Kita boleh bagi link-link kita kepada orang lain yang membutuhkan ibadah bersama dengan kita. Kemudian khusus untuk komisi wanita, seperti yang pernah saya katakan bahwa mereka akan bersekutu 1 bulan sekali. Maka persekutuan mereka bulan Oktober itu adalah hari Jumat pertama. Ya, ingat ya kaum ibu atau kaum wanita, persekutuan bulan Oktober itu setiap hari Jumat kelima pukul 20.00 malam hari. Mari kita support semua kegiatan-kegiatan komisi kita supaya tetap bertumbuh dengan baik. Saya atas nama hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu secara pribadi, keluarga, dan pekerjaan dengan cara Tuhan yang ajaib. Demikian warta yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimaknya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun
berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan hikmat dalamku. Setiaku kepadamu. Dengan imanku ku lihat nyata